Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Khairunisa Putri Islami dengan NPM 2117011106 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang materi PKKMB yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Agustus 2021. Pada tanggal 18 Agustus terdapat 4 materi. Materi pertama, pembinaan Gerakan Nasional Revolusi di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru, yang membahas tentang revolusi mental, perkembangan revolusi, tantangan global, tantangan nasional, dan skill yang dibutuhkan. Materi kedua, tentang bela negara, yang membahas tentang hal dasar bela negara, undang-undang tentang bela negara, ancaman pertahanan bela negara, dan nilai dasar negara. Materi ketiga tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, yang membahas tentang respon PBB tentang terorisme, pengertian radikalisme dan terorisme, dan strategi radikalisme dan terorisme. Materi keempat tentang etika permedia sosial, yang membahas tentang memilih dan melakukan sebuah penelitian, kritis, dan juga berpikir sebelum sharing, valid sumbernya dan memberikan apresiasi berupa mention, perhatikan gaya bahasa, dan membuat akun dengan jelas. Pada tanggal 19 Agustus terdapat 2 materi dan juga materi tambahan. Materi pertama tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru, yang membahas tentang bagaimana kampus menyikapi COVID-19, bagaimana inovasi masyarakat COVID-19, pendayagunaan aset BLU Unila, dan bantuan menghadapi COVID-19 model RRC. Materi kedua tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus, yang membahas tentang apa etika kehidupan di kampus, apa perbedaan etika dengan etiket dan norma, peran etika dan penyimbangan etika di kampus, dan etika di kampus yang perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa. Dan materi tambahannya yaitu pengenalan organisasi dan pengenalan UKM universitas. Pada tanggal 20 Agustus terdapat 4 materi. Materi pertama tentang sistem kependidikan di perguruan tinggi, kaitannya kebijakan kampus Merdeka Belajar, yang membahas tentang menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Generik kompetens dan profesi masa depan, tujuan pendidikan tinggi dan autovotasi pembelajaran. Materi kedua tentang sistem perkuliahan dan administrasi akademik, yang membahas tentang pendidikan tinggi, 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus, satuan kredit semester, dan mengulang dan menghapus mata kuliah. Materi ketiga tentang tata kelola sarana prasarana dan keuangan FMIPA Universitas Lampung, yang membahas tentang tugas pokok dan fungsi wakil dekan bidang umum dan keuangan FMIPA, mengurus dan melaksanakan ketatausahaan kerumah tanggaan, ketertiban, keamanan, dan tata kelola lingkungan di FMIPA, menyelenggarakan hubungan masyarakat, dan menyelenggarakan pengelolaan data dan bidang administrasi umum. Materi keempat tentang kegiatan mahasiswa dan sistem administrasi kemahasiswaan. Pada tanggal 21 Agustus dan merupakan hari terakhir PKKMB terdapat 5 materi. Materi pertama yang membahas tentang pengenalan kehidupan kampus dan mahasiswa baru PKKMB. Pembahasan ini tentang pengenalan mahasiswa baru, pengenalan kepala laboratorium, jurusan kimia, dan juga dosen-dosen yang akan mengajar nanti. Materi kedua membahas tentang sistem perkuliahan dan kurikulum. Di sini membahas sistem kredit semester, syarat mengikuti ujian akhir semester, beban dan maksud studi mahasiswa, dan standar penilaian pembelajaran. Materi ketiga membahas tentang peraturan akademik. Di sini akan membahas tentang cuti kuliah, perpanjangan studi, putus studi, kecurangan akademik, dan lain sebagainya. Materi keempat tentang dosen pembimbing akademik. Di sini akan membahas tentang apa saja tugasnya, fungsinya, dan juga jangka waktu bimbingannya. Materi kelima tentang konsultasi dan bimbingan mahasiswa di Unila. Di sini akan membahas pengertian konseling dan bimbingan, ruang lingkup, dan mengenal tim konsultasi dan bimbingan mahasiswa. Sekian yang dapat saya bahas tentang materi PKKMB selama 4 hari tersebut. Apabila ada kesalahan,
Mohon dimaklumkan karena saya baru belajar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.